Assalamualaikum, Gus. Menteri Sosial Saifullah Yusuf memastikan santunan bagi korban unjuk rasa di berbagai daerah mulai disalurkan. Kepada awak media di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis 4 September, Gus Ipul mengatakan santunan tersebut merupakan bentuk perhatian dan kepedulian pemerintah bagi masyarakat yang terkena musibah. Adapun santunan korban yang wafat disalurkan kepada ahli waris sebesar 15 juta rupiah, sedangkan santunan untuk korban luka sebesar 5 juta rupiah. Gus Ipul juga memastikan bantuan tak hanya berupa uang tunai, namun juga rehabilitasi sosial hingga pemberdayaan. Langsung diserahkan kalau yang wafat kepada ahli waris, kalau luka berat kepada yang bersangkutan. Per kapan penyalurannya? Mulai kapan? Mulai kemarin sudah, tapi nanti ini akan kita teruskan ke yang Makassar, kemudian ke Jogja gitu, ke beberapa titik lah. Ya, insya Allah akan kita salurkan. Berdasarkan catatan sementara Kementerian Sosial, jumlah korban unjuk rasa pada penghujung Agustus lalu mencapai 22 orang, terdiri dari 7 korban meninggal dunia, 9 korban luka berat dari masyarakat, dan 6 korban yang merupakan anggota Polri. Dari Jakarta, Suci Nurhaliza, Cahya Sari, Kantor Berita Antara mewartakan. Polda Metro Jaya menggeledah kantor lembaga Lokataru Foundation atau LF di kawasan Jakarta Timur pada Kamis 4 September terkait kasus dugaan penghasutan untuk aksi anarkis dalam rangkaian demonstrasi unjuk rasa pada sepekan akhir Agustus lalu. Hal itu diungkapkan Wakil Direktur Reskrimum Polda Metro Jaya AKBP Putu Holis Aryana dalam konferensi pers di Jakarta Kamis 4 September. Putu mengungkapkan penggeledahan tersebut adalah bagian dari penyidikan dalam kasus dugaan penghasutan. Sebelumnya, Polda Metro Jaya telah menetapkan 6 orang tersangka yang disebut sebagai pelaku penghasutan melalui media sosial. Salah satunya adalah direktur dari lembaga LF. Sore tadi, tim penyidik dari Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya melakukan penggeledahan di satu tempat di Jakarta Timur. Itu merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari rangkaian penyidikan terhadap klaster 6 ini. Tentunya dalam upaya kita melengkapi dan menambah bukti-bukti yang memang diperlukan untuk proses penyidikan. Ia menambahkan bahwa penyidik tengah dalam proses menginventarisasi barang bukti yang dipergunakan dalam proses penyidikan. Dari Jakarta, Arya Cindiara, Ibnu Zaki, Kantor Berita Antara mewartakan. Lebih dari 30 perwakilan organisasi kemahasiswaan dari berbagai perguruan tinggi serta organisasi ekstra mulai dari BEM-SI Kerakyatan, PB-HMI, GMNI, PMII hingga KAMI menyampaikan aspirasi di Istana Kepresidenan Jakarta Kamis 4 September. Mulai pukul 19 waktu Indonesia Barat, mereka berdialog dengan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Brian Yuliarto, serta Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro selama sekitar 3 jam. Adapun fokus utama yang dibahas dalam pertemuan tersebut yakni tuntutan 17+8. Kami menekan dengan keras bahwa untuk segera mengesahkan RUU Perampasan Aset yang kemarin sudah kami sampaikan di DPR RI. Namun mungkin untuk hari ini kami segera secara lantang juga atas nama BEM-SI Kerakyatan menyampaikan bahwa kami dengan tegas untuk menuntut dan menekan bahwa Presiden Republik Indonesia untuk segera membentuk tim investigasi terkait dugaan makar. Seperti itu. Beberapa yang menjadi titik fokus kami adalah bagaimana kawan-kawan aktivis di seluruh daerah dan seluruh kabupaten kota bisa tidak ada yang dilakukan kriminalisasi. Pembebasan aktivis ini tentu menjadi tujuan pokok kami. Lalu yang berikutnya adalah mengenai bagaimana tim investigasi harus dibentuk oleh Presiden, dan berikutnya adalah kebijakan-kebijakan yang berpihak pada masyarakat. Para mahasiswa menyebut pemerintah merespons positif atas apa yang mereka sampaikan dalam dialog tersebut. Mensesnek memastikan akan menyampaikan aspirasi mereka kepada Presiden serta kementerian terkait. Meski demikian,
Mereka mengatakan tidak menganggap pertemuan dengan pemerintah sebagai kemenangan mutlak, sehingga para mahasiswa akan terus mengawal aspirasi dan tuntutan masyarakat agar benar-benar dilakukan pemerintah. Dari Jakarta, Suci Nurhaliza, Cahyasari, Kantor Berita Antara mewartakan. Halo Sobat ATR BPN, tanahmu ingin disertifikatkan? Pasang patok dulu, baru nanti tanahmu diukur. Kenapa harus pasang patok dulu? Ada keuntungan dari pasang patok. Pertama, pengamanan aset dengan kepastian batas bidang tanah. 2. Meminimalisir sengketa dengan pemilik bidang tanah yang berbatasan. 3. Memudahkan dan mempercepat petugas pertanahan untuk mengukur dan memetakan tanahmu. Pasang patok itu gampang, bisa dilakukan sendiri, karena bisa dibuat dari beton, pipa besi, pipa paralon, atau kayu. Tapi ingat, yang pertama, pemasangan patok itu harus kesepakatan antara pemilik tanah dengan tetangga yang berbatasan. 2. Ukuran patok tanah yang dibuat sekurang-kurangnya sepanjang 50 cm. Nah, kalau patok sudah terpasang, tanahmu bisa langsung diukur petugas Kementerian ATR BPN untuk ikut program pendaftaran tanah sistematis lengkap atau PTSL. Tanahmu jadi bisa lebih cepat bersertifikat. Ayo pasang patok tanahmu, pasang patok, anti cekcok, anti caplok. Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan, Yusril Iza Mahendra menyampaikan, aparat penegak hukum bisa saja memberikan penangguhan penahanan terhadap aktivis yang telah ditetapkan sebagai tersangka provokator dalam aksi demonstrasi di sejumlah wilayah. Namun menurut Yusril, tersangka tersebut harus menghadapi proses hukum dengan berani dan membuktikan bahwa apa yang dilakukan tidak melanggar hukum sehingga bisa mendapatkan keadilan. Hal itu disampaikan Yusril saat ditemui di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis 4 September, merespons penangkapan yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya terhadap Direktur Lokataru Del Pedro Marhain Ritsmansyah alias DMR pada 1 September 2025. Berbela-sungkawa atas kematian saudara kita. Menurut aparat penegak hukum ada bukti-buktinya, ada bukti-bukti permulaan yang cukup, tapi dia juga bisa menggunakan advokat untuk menyanggah semua itu, mengatakan bahwa sebenarnya tidak cukup bukti dan sebagainya, bisa mengajukan pra-peradilan dan sebagainya. Harapan saya sih sebenarnya kalau seseorang ditahan atau dinyatakan tersangka, jangan kita terus minta harus dibebaskan, dilakukan dong perlawanan secara hukum yang gentleman. Kalau memang kita berani melakukan sesuatu ketika kita menghadapi proses hukum, hadapi. Yusril menyebut para tersangka dapat meminta pendampingan advokat andal maupun lembaga bantuan hukum LPH guna memastikan pemeriksaan dapat berjalan adil. Menurutnya, aparat penegak hukum tidak dapat menuntut tersangka jika tak menemukan bukti yang kuat. Dengan demikian, surat perintah penghentian penyidikan atau SP3 dapat diterbitkan. Dari Jakarta, Suci Nurhaliza, Cahyasari, Kantor Berita Antara mewartakan.
Polda Metro Jaya menyatakan komitmennya untuk mengungkap dalang di balik berbagai aksi anarkis yang mewarnai demonstrasi pada akhir pekan Agustus lalu. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Ade Arisyam Indradi dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis 4 September malam, menyebut telah ada 43 tersangka yang ditetapkan terkait aksi anarkis serta penghasutan untuk melakukan tindakan anarkis. Saat ditanya apakah penyelidikan telah mengerucut pada sosok tertentu yang menjadi aktor di balik aksi-aksi anarkis itu, Ade Ari menyebut pihaknya enggan berandai-andai. Ya, nanti penyidik itu bergerak berdasarkan bukti-bukti yang ada, yang nggak boleh berandai-andai. Segala macam informasi itu kami analisis, kami analisa, kami kumpulkan fakta-fakta sehingga menjadi peristiwa yang utuh ya, untuk diungkap siapa yang melakukan dan lain sebagainya ya. Sekali lagi komitmen Polda Metro Jaya untuk mengungkap aktor utama penggerak di balik kerusuhan ini. Hal serupa sebelumnya sempat diutarakan oleh Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo yang menegaskan akan bergerak sesuai bukti di lapangan untuk mengungkap hal tersebut. Dari Jakarta, Arya Cindiara, Ibnu Zaki, Kantor Berita Antara mewartakan.